Good to be back Ya, here again. Senang sekali bisa kumpul sama-sama di acara doa pagi Anda semua bersama-sama. Sekali lagi thank you Pak Yonggi, Bu Yonggi for the trust. Sekali lagi buat saya setiap kali diberi kesempatan untuk membagikan pesan firman Tuhan, it's always an honor. Karena saya tahu pulpit is a trust, ya. Mimbar adalah kepercayaan. And thank you buat kepercayaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari terakhir kita bersama-sama, tapi saya yakin, saya percaya Anda terus adalah orang-orang yang punya antusias dan semangat yang sangat luar biasa. Dan saya berdoa terus makin mendekat dengan gembala saudara, Anda akan melihat visi Tuhan terus dinyatakan atas mereka. Dan saya berdoa apapun season kehidupan saudara, teruslah yakin Tuhan nggak pernah jauh dari semua kita. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat kita semua. Hari ini saya akan mengajak saudara lihat bersama-sama. Minggu lalu mungkin sempat saya mention sebentar ya, bahwa saya akan membagikan sebuah pesan yang judulnya adalah ketika doa meminta dan tambah stres. Saudara, saya mau tanya sama saudara, pernah nggak punya pengalaman? Saudara punya permintaan doa sama Tuhan. Apapun itu, entah mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pasangan hidup, mungkin masalah sekolah, masalah anything, sekolah Anda, sekolah anak-anak saudara. Dan waktu saudara doa, saudara minta sama Tuhan, dan permintaan itu nggak dijawab-jawab. Pernah nggak punya pengalaman? Kalau saudara punya pengalaman, coba saudara renungkan sama-sama. Dan tahu nggak, ketika kita makin mendoakan hal itu, makin kita doakan, kita makin nggak makin lega. Makin kita doakan, kita makin kepikiran. Apapun itu. Entah soal pelayanan, kayak, entah soal kerjaan, kayak, entah soal keluarga, kayak sekolah, kayak pasangan, kayak whatever that is. Makin kita doakan dan doanya nggak dijawab, kita makin mendoakan tuh nggak makin lega, makin gelisah. Nah, Bapak Ibu sering saudara, dan makin saudara mendoakan, saudara bisa kepikiran gini. Saudara makin berpikir, hidup ini kok susah sekali ya. Kok kita ini punya permintaan, nggak dijawab. Orang lain dijawab, aku nggak dijawab. Wah, seolah-olah kita bisa merasa, aku nih orang yang salahku apa. Terus kita mulai bisa pikir, oh, Tuhan tuh mungkin nggak peduli sama aku, pedulinya sama orang lain. Nah, kenapa saudara hal ini terjadi? Kenapa ada momen di mana saudara berdoa, dan makin Anda doakan hal yang Anda doakan dan nggak dijawab itu, Anda makin stres. Saudara nggak makin lega. Saudara menyelesaikan doa itu nggak dengan rasa kayak, thanks God. No, no, no. Tapi saudara makin kepikiran. Kenapa? Nah, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Tahukah saudara bahwa, saya tahu mungkin kata-kata ini klise, kalau di gereja mungkin sering diucapkan, dan wah, orang tepuk tangan. Tapi saya kepingin ajak saudara berpikir ini, dan coba renungkan pertanyaan saya ini dengan kesadaran. Do you believe that God can do more than what you can imagine? Sadarkah saudara bahwa Tuhan itu sanggup melakukan lebih daripada apa yang saudara imajinasikan? Saya tahu, kalau di acara gereja, amin, tepuk tangan. Tapi dalam hati saudara sendiri, hey, doaku ini nggak dijawab Tuhan. Dan saudara kepikiran. Nah, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih daripada apa yang Anda pikirkan, maka saudara nggak akan doa dengan kepanikan. Tapi gini, ya, Tuhan tuh bahkan menyampaikan lewat tulisannya Paulus. Ada sebuah ayat yang saya berharap ayat ini boleh menolong saudara semua. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, oke? Ayatnya berbunyi seperti ini, saudara. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah, yang nggak berhenti sampai di situ, ada lanjutannya, dengan mengucap terima kasih. Istilahnya dalam bahasa lainnya gini, dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu saudara, Tuhan itu care tentang kehidupan saudara, perhatikan saya, Dia care terhadap keselamatan saudara.
Dia peduli dan dia tahu yang terpenting dalam hidup Anda adalah ini. Ada sorga buat hidup saudara. Tapi Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Dia juga peduli kehidupan saudara yang sekarang. Dia peduli semua kebutuhan saudara yang sekarang. Dia bukan cuma Tuhan yang nanti di sana, tapi dia juga adalah Tuhan yang sekarang buat saudara dan saya. Dan ini yang dia katakan lewat tulisan Paulus. Kamu nggak usah khawatir tentang apapun. Dalam segala hal, artinya gini, dalam semua yang saudara butuhkan, urusan keluarga, kerjaan, sekolah, pelayanan, keuangan, kesehatan, anything. Ini, dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Ngomong sama Tuhan, and God cares. Tuhan peduli terhadap kebutuhan saudara. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu, dikatakan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Saudara, dengan mengucap terima kasih. Saudara, jadi gini, boleh punya permintaan. Paulus malah menyarankan, sampaikan permintaan saudara. Tuhan nggak anti dengan permintaan kita. Tapi permintaan kita itu bukanlah, perhatikan ini, bukanlah segalanya. Waktu kita minta kepada Tuhan, mintalah sambil, ini saudara, mengucapkan terima kasih. Cobalah, coba ini. Maka Anda akan merasakan bahwa permintaan saudara, it's not everything that you need. Cobalah, minta sama Tuhan, lalu dengan mengucap terima kasih. You know, waktu saudara minta, tapi juga mengucap terima kasih, maka saudara akan melihat bahwa permintaan saudara itu bukanlah segalanya. Saudara, kenapa orang berdoa dan kemudian tambah stres? Karena waktu kita minta kepada Tuhan, kita minta tanpa mengucap terima kasih. Akhirnya kita pikir permintaan kita ini segalanya. Nangkep saudara ya? Nah, seringkali kita minta tanpa bersyukur sehingga rasanya ketika permintaan kita nggak dijawab, seolah-olah Tuhan tuh nggak mempedulikan kita. Segalanya tentang kita ini nggak dipedulikan. Padahal permintaan kita ini cuma satu hal dari begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan. Nah, ayat ini mengajarkan, dalam segala hal berdoalah dan ajukan permintaanmu dengan mengucap terima kasih. Nah, Anda mungkin berkata, oh, biasa, Alkitab ini kalau ngomong selalu gitu. Muluk di awan-awan, nggak realistis. Enak aja itu Paulus kalau ngomong. Sampaikanlah segala hal dengan ucapan syukur. Anda berkata, oh itu orang nggak pernah susah. Bapak Ibu saudara, tahukah Anda bahwa Paulus justru waktu dia menuliskan tulisan itu, dia menuliskannya ketika dia lagi dalam penjara. Di saat dia menuliskan ini, dia tahu apa artinya khawatir. Dia tahu apa artinya takut. Dia tahu apa artinya tidak nyaman. Dia tahu apa artinya tidak ada kejelasan buat hari esok. Tapi saat dia harus menghadapi banyak kekhawatiran itu, kata-kata ini muncul. Sampaikanlah segala permohonanmu dengan mengucap terima kasih. Nah, ayat itulah kemudian nggak berhenti sampai di situ, saudara. Ayat itu dilanjutkan dengan kata-kata ini. Maka ini akan terjadi. Filipi 4, ayat yang ke-7. Ini. Maka ini akan terjadi. Damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus. Kalau saudara menaikkan permintaan saudara dengan ucapan terima kasih, ya, maka dia berkata, damai sejahtera dari Allah. Yang kayak gimana? Muluk kalau ngomong. Ini nih, yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Istilahnya gini, kalau saudara punya permintaan disertai dengan terima kasih sama Tuhan, nggak dijawab ataupun dijawab, Anda akan punya damai yang orang lain nggak akan bisa ngerti. Manusia lain nggak bisa ngerti. Bapak Ibu sering Gaston, aneh ya, aneh. Saya kasih contoh buat saudara. Saya pernah coba nih, Bapak Ibu sering. Saya juga pendeta, juga manusia, punya pergumulan seperti Anda semua. Saya pernah juga punya permintaan yang Tuhan nggak jawab-jawab. Makin saya doakan, saya makin gelisah. Tapi kemudian saya ingat ayat ini dan saya mencoba gaya doa saya bedakan. Tuhan, aku minta ini ya. Tapi saya ingat permintaanku bukanlah segalanya. Ya, kalau Tuhan berkehendak sih. Saya diingetin lagi, Tuhan aku minta ini ya. Saya minta permintaan satu tuh saya minta terus.
Saya minta, saya pikir, aduh orang lain loh Tuhan, hidupnya kacau, gak karu-karuan Tuhan kasih, aku kok gak Tuhan kasih. Lalu kemudian saya pikir lagi, hidupnya kok susah ya. Tapi saya pikir lagi, no. Saya diingatkan, Tuhan tuh melakukan banyak loh dalam hidup saya. Saya tetap naikkan doa, saya punya permintaan, tapi saya mulai berubah, saudara, doa saya. Tuhan, aku kalau boleh minta ini ya, tapi aku tahu engkau yang berkuasa. Doa saya naik kelas. Kalau engkau gak jawab, it's okay. Naik kelas, saudara. Lalu kemudian doanya naik kelas lagi. Tuhan, aku minta ini ya. Tapi aku bersyukur kok. Engkau tuh melakukan banyak dalam hidupku. Waktu saya mulai ngomong bersyukur, saya mulai ngelis. Bersyukur apa? Saya mulai ngelis. Bersyukur ini, bersyukur ini, bersyukur ini, bersyukur ini. Loh, saya pikir lama-lama gini, yang Tuhan lakukan dalam hidup saya ini banyak ya. Banyak. Maaf, saya orang Surabaya. Banyak banget. I mean like kalau Tuhan melakukan ada 200 list dalam kehidupan saya, dibandingkan dengan satu permintaan yang nggak diturutin ini, it's nothing, bro. Nothing, sis. Dan hati saya akhirnya gini, wow, God, you've done so much in my life. Engkau tuh berbuat banyak dalam hidupku. Ya, kalau Tuhan tahu aku punya permintaan, kalau boleh dijawab, thank you. Kalau enggak, I'm fine, I'm good. Dan hati saya keluar dari doa itu berbeda dibanding dengan saya cuma minta tanpa ngucap syukur. Nangkep, saudara ya? Nah, Paulus itu sempat menyebutkan ada 4 bentuk doa dalam bahasa Yunani yang punya arti berbeda. Yang pertama adalah gini, saudara. Berdoa kata-kata umum yang selalu dipakai tentang Tuhan, seperti bentuk bertatap muka dengan Tuhan, berjumpa, ngobrol. Nah, yang kedua adalah gini, saudara. Yang kedua adalah gini, saudara, permintaan dan permohonan. Sorry, ini mungkin PowerPoint-nya sedikit mixed up ya. Mungkin boleh diklik next. Yang kedua adalah permintaan dan permohonan. Kalau tadi yang pertama adalah berdoa as conversation, yang kedua adalah request, yang ketiga adalah supplication. Request and supplication, permintaan dan permohonan. Anda punya permintaan, Anda punya permohonan, dan itu Anda minta kepada Tuhan. Nah, tapi kemudian bukan hanya itu. Yang keempat, bentuk doa yang keempat adalah ini, ucapan syukur. Ini bentuk doa yang keempat. Kalau tadi yang pertama adalah berdoa percakapan, yang kedua adalah permintaan dan permohonan, yang ketiga. Yang keempat adalah ucapan syukur. Sorry ya, mungkin PowerPoint-nya mixed up. Ucapan syukur. Di sini gini, saudara, ketika Anda merasa khawatir dan cemas, situasi ini seringkali membuat kita bingung. Dan seringkali dalam situasi ini, bersyukur bukanlah tindakan otomatis yang mau kita lakukan. Atau spontan yang kita pilih. Mode bersyukur itu bukanlah sesuatu yang Anda masuk ke sana ketika dalam kondisi panik, ketika dalam kondisi khawatir. Tapi tahukah saudara, bersyukur itu mengingatkan kita kepada 3 hal. Yang pertama adalah gini, mengingatkan campur tangan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Anda mungkin memikirkan kembali kesetiaan Tuhan sampai saat ini. Dan melihat kemuliaan, kemurahannya selalu ada bagi kita. Dia selalu ada bagi kita di segala musim hidup kita. Tidak melupakan kita. Ini yang pertama. Mengingatkan campur tangan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Saudara perlu tahu, saya kasih sedikit bocoran. Hari-hari ini saya sedang mengerjakan sebuah lagu yang kita lagi kolaborasi dengan salah satu penyanyi di Indonesia. Dan kata-katanya berbunyi seperti ini, kau gendongku sampai putih rambutku, kau gendongku sampai masa tuaku. Kata-katanya berbunyi seperti ini, lebih lanjut lagi, kau telah buktikan dan takkan kau lepaskan. Kau telah buktikan dan takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Saudara, ini mengingatkan kita ketika kita bersyukur, mengingatkan kita campur tangan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Nah, ya, bersyukur yang kedua punya dampak gini, saudara. Mengingatkan kita kepada penyerahan kepada kedaulatan Tuhan untuk saat ini. Kedaulatan Tuhan, keperkasaan Tuhan, otoritasnya Tuhan. Kita belajar thank you kepada Tuhan di saat krisis.
Itu seperti seolah-olah kita berkata, Tuhan, aku mungkin nggak ngerti situasiku sekarang, tapi aku percaya dan aku berserah. Engkau selalu punya rencana yang terbaik buat aku. Kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Ini berserah kepada kedaulatannya Tuhan. Aku mungkin nggak ngerti, tapi aku tetap belajar percaya. Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Aku percaya bahwa Engkau tahu apa yang Kau kerjakan dan Engkau melakukannya untuk kebaikan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah gini, Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan mencukupkan masa depan kita. Bersyukur, kalau tadi yang pertama, dampaknya adalah mengingatkan kita campur tangan Tuhan di waktu yang lalu. Yang kedua adalah penyerahan kepada kedaulatan Tuhan untuk saat ini. Nah, bersyukurnya, dampaknya yang ketiga adalah gini, membuat kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan masa depan kita. Hati yang bersyukur akan bisa bersandar, pasrah kepada penyediaan Tuhan. Kita sadar bahwa meskipun seolah-olah kita tidak sedang melihat, seolah-olah dia tidak sedang bekerja, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang dan masih bekerja. Dia melakukan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus jugalah Tuhan yang pernah menghadapi ketakutan dan kekhawatiran loh. Seperti Anda, seperti saya. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia menghadapi ketakutan yang besar. Dan ini yang dia lakukan juga adalah ini, berdoa. Ada doa-doa yang langsung dijawab, ada doa-doa yang tidak langsung dijawab. Ada doa juga yang memang tidak dijawab. Nggak usah khawatir. Dan saya bukan tipe pembicara yang gini, berdoalah, doamu pasti akan dijawab. No, sama bilang, enak banget. No, nggak pasti kok. Ada doa yang dijawab langsung, ada doa yang nggak langsung dijawab, ada doa yang mungkin tidak akan dijawab. Tapi kalau kita mengerti bersyukur kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa ketika doa kita belum dijawab ataupun tidak dijawab. Yesus doa, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Doa Yesus dijawab? Enggak. Dia harus melewati siksaan, dia harus melewati kematian. Tapi dia tahu, Bapak punya kehendak jauh lebih besar daripada kehendak kita manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, oke, thank you Ezra. Pertanyaannya adalah gini, apa yang dapat kita lakukan dari sharing ini? Oke, saya cuma punya satu hal yang saya ingin ajak saudara dan saya lakukan. Very simple, satu hal aja. Oke, satu hal. Anda jangan cuma lakukan hari ini doang. Coba lakukan hari ini, lakukan besok, lakukan besoknya lagi, lakukan seminggu, jadikan ini gaya hidup saudara. Kalau cocok, kalau nggak cocok, jangan dilakukan, it's okay. Simple, satu hal. Apa yang dapat kita lakukan dari message ini adalah gini. Buatlah list permohonan doa dan juga list ucapan syukur. Buatlah list permohonan doa, buatlah. Tapi jangan lupa, juga buatlah list ucapan syukur. Kenapa? Loh, karena gini, seringkali kita bisa lupa kan? Kalau saudara sering lupa, tulislah. Seringkali ini yang terjadi dengan kita. Saya pun dulu juga gini, saya punya list permintaan. Oh, saya perlu mendoakan ini, 1, 2, 3. Saya catat daripada saya lupa. Saya list permintaannya. Tapi saya lupa, nggak ngelis ucapan syukurnya. Sampai yang kita baca permintaan terus. Tapi kita lupa membaca catatan ucapan syukur kita. Sampai kita pikir, yang kita doakan ini nggak dijawab-jawab. Tuhan seolah-olah nggak ada. Kita lupa, Tuhan itu pernah melakukan sesuatu yang banyak dan kita nggak kelihatan. So, buatlah list permohonan doa dan juga buatlah list ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan perhatikan, waktu Anda mendoakan permohonan, dijawab ataupun tidak dijawab, kalau disertai dengan ucapan syukur, hati kita akan berbeda. Saya mau ngajak saudara melakukan satu hal. Saya kepingin ngajak saudara lihat. Semua boleh buka mata ya. Semua buka mata ya. Coba, saya tahu mungkin kita nggak bisa berinteraksi banyak, nggak bisa saling dialog. Tapi saudara lihat, waktu saudara buka mata saudara, apa yang saudara lihat di depan saudara?
Saya percaya yang saudara lihat adalah layar. Anda mungkin lihat wajah Pak Yongki, wajah Bu Yongki. Anda lihat wajah saya, betul? Anda lihat PowerPoint saya, catatan saya. Anda mungkin ngikutin dari televisi, Anda lihat TV. Anda mungkin yang lagi di meja, Anda lihat meja Anda berantakan. Anda lihat bolpen, pensil, buku, kertas. There are so many things yang Anda lihat. Oke? Nah, saya kepingin ajak kita semua lakukan ini sama-sama. Boleh gerakkan tangan saudara seperti ini. Oke? Taruh di depan mata saudara sampai menutupi mata saudara. Oke? Ya, semuanya ya, semuanya. Jangan ada yang lician, oke? Jangan ada yang lician. Saya mau tanya sama saudara, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat? Yang saudara lihat cuma gelap. Ya, Pak, ya. Yang Anda lihat cuma gelap. Padahal, tahan ya. Padahal saya mau tanya, gambar Pak Yongki di sana ada nggak? Ada. Gambar Bu Yongki di sana ada nggak? Ada. Gambar PowerPoint saya di sana ada nggak? Ada. Laptop atau TV yang saudara sedang pakai ada nggak? Ada. Bolpen atau pensil atau apapun yang ada yang tadi saudara lihat awal, ada nggak? Ada. But why don't you see it? Kenapa saudara nggak lihat? Karena yang saudara lihat cuma satu, yaitu telapak tangan di depan saudara. Ketika saudara cuma lihat telapak tangan di depan saudara, bukan berarti yang lain tuh nggak ada. Yang kelihatan cuma telapak tangan, tapi bukan berarti yang lain nggak ada. Sekarang saudara boleh turunkan tangan saudara, semua boleh kembali ke layar lagi sama-sama. Demikian juga dengan halnya mengucap syukur. Waktu kita cuma punya permintaan, itu seperti kita cuma gini. Yang lain yang sudah Tuhan kerjakan, kita lupakan. Tapi ketika saudara punya list ucapan syukur, mata saudara sedang melek. Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta. Saya berdoa Anda diberkati. Orang akan nanya, kamu doamu nggak dijawab, tapi kenapa kok kamu bisa happy? Karena firman Tuhan tadi berkata, karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang orang biasa nggak ngerti. They don't get it. Kamu punya masalah kerjaan, kamu mungkin punya masalah kesehatan, kamu mungkin punya masalah keluarga yang everybody mungkin tahu ataupun nggak tahu. Kok bisa lu berada dalam ketenangan? Karena ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan. Why? Karena Anda menaikkan doa saudara dengan ucapan syukur. Kita doa sama-sama yuk. Tuhan, kami bersyukur buat pesan firman-Mu buat kami semua. Ampuni kami kalau seringkali kami punya permintaan tanpa ucapan syukur. Kami kira doa kami nggak dijawab dan seringkali kami lupa, kami kira Tuhan nggak mampu, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak care, Tuhan nggak dengar. Tapi no, Engkau sudah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kami doakan. Thank you buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua. Jangan khawatir tentang apapun juga. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaan-Mu kepada Allah. Apa yang kita perlukan, beritahukanlah dengan mengucap syukur. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiran kita yang bersatu dengan Kristus. Thank you for your word. Buat kami mencoba melakukan ini, punya list ucapan syukur dari hari ini. Besok kami doakan, besok lagi kami doakan. Kami tahu gereja ini ngajarin kamu untuk selalu punya list ucapan syukur. Untuk berdoa, berucap syukur. Biar itu jadi gaya hidup kami, nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.